Ya Gus Dur itu nggak pernah bisa lihat penderitaan, walaupun bohong. Maksudnya? Jadi misalnya ada tamu cerita tentang, udah tahu tamu itu bohong, tapi dikasih sangu. Oh gitu? Loh iya itu Gus Dur. Kayaknya gitu, Gus ini ku bohong, ini ku goro. Iya. Ya pun lah, tugasnya dia goro, tugasnya kulo ngenehi. Kenangan-kenangan apa yang membekas sampai sekarang tentang Gus Dur gitu, mulai teladan sampai keramat nih ya. Kita kan NU ya perlu ada cerita keramat. Nah, Gus Dur itu keramatnya satu, nggak pernah mikirin uang. Bisa diceritakan ya? Ya nggak mikirin uang. Nah Gus Dur kemana-mana nggak butuh uang, nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang nyambut. Tapi Gus Dur selalu dapat uang. Tapi ketika dapat uang juga nggak mikir. Kiai kantong bolong. Pernah menyaksikan di mana misalnya? Ya bukan menyaksikan, kalau saya dikasih ya. Tolong diantar ke siapa, diantar kemana. Pernah. Gus Dur itu punya di Indonesia itu cuma punya bahasa dua. Satu bahasa Indonesia di Indonesia dan satu bahasa Kromo Inggil. Gus Dur itu tidak pernah pakai bahasa Jawa nguku, bahkan terhadap anak kecil pun. Masa begitu? Menyaksikan sendiri? Lah kok menyaksikan sendiri mana yang bentine ya roh. Maksudnya di waktu itu kan Gus Mohaimin posisinya masih anak muda gitu? Enggak pernah, ya sama saya kalau ngomong bahasa Jawa ya bahasa Jawa halus. Oh. Ya Gus Dur itu enggak pernah bisa lihat penderitaan, walaupun bohong. Maksudnya? Jadi misalnya ada tamu cerita tentang, udah tahu tamu itu bohong, tapi dikasih sangu. Oh gitu? Loh iya itu Gus Dur. Kayaknya gitu, Gus ini ku bohong, ini ku goro. Iya. Ya pun lah, tugasnya dia goro, tugasnya kulo ngenehi. Jadi Gus Dur itu tahu pelajaran, dan itu saya sering pakai, kita sering pakai. Ada orang bohong itu bukannya kita nggak ngerti, dan kadang dia semakin pede karena dipikirin itu Gus Dur nggak ngerti. Dan saya juga kadang menikmati kalau sekarang misalnya saya dalam posisi sekarang ada orang bohong, dia merasa lebih hebat apa, tapi bohong, saya menikmati itu. Ya syukur. Jaluk sangu, ya sangu. Saya kadang tak contoh juga. Tapi kan yang buat nyawanya ada. Lah ya itu untungnya Allah itu milih saya yang kebagian nyangoni, bukan yang disangoni. 5 menit. Iya. Itu Dewan Suro. Jadi kula niku Suriah niku mustasar. Ya itu, jadi ada satu ketika ada dukun terkenal di Jawa Timur. Kalau ceritanya panjang dan lucu ya. Tapi nggak saya tak ceritakan lucunya. Nggak diceritakan sak lucunya. Nggak mau lucu itu. Iya. Jadi kalau ada orang sana itu dia modelnya kesurupan itu. Nanti ada penerjemahnya. Nah penerjemahnya dia ngomong minta sapi. Satu ketika saya sama Gus Im, adik yang paling kecil. Minta ke sana itu. Nggak denger kata Gus Im. Terus dukunnya semakin kata penerjemahnya minta sapi. Enggak, saya nggak dengar sendiri. Iya sapi katanya. Kata dukunnya itu nama iya sapi. Nah, udah tahu lah kita itu bohong gitu ya. Nah satu ketika kita diutus itu tuh bawain uang. Yang utus Gus? Kasihkan. Padahal kita cerita itu dukun palsu. Nggak apa-apa, waktu kasih DE itu dukun palsu. Nah itu pernah. Ya kayak begitu, jadi
Bukannya nggak tahu, nah itu kan lebih berbahaya lagi. Si dukun palsunya menjadi merasa lebih benar. Jadi kadang kasihan juga, makanya. Bukannya kita itu nggak ngerti, saya itu belajar banyak. Tapi kayak begitu kan hanya dinikmati Gus Dur kepada orang yang menipu Gus Dur, bukan menipu negara. Bukan, saya nggak ngerti. Ada wilayah transendental lah, yang memang dia juga nggak bisa mengelak sebagai orang harus nipu. Gus Dur juga nggak bisa mengelak sebagai orang yang harus memberi. Itu bisa diceritakan, itu ada wilayah-wilayah yang sangat spiritual gitu lah. Itu maksud saya, itu bukan kemudian semata-mata, tapi ada di atas itu ada lagi. Itu wilayah-wilayah. Terhadap pengkhianatan negara, sikap Gus Dur berbalik. Oh beda kayak terhadap. Bagaimana marah beliau kalau ada orang yang ini kemudian gampang dipecat gitu? Ya, makanya mau dipecati kan waktu itu. Tapi Gus Dur keduluan. Gus Dur yang dipecat. Jadi makanya kadang saya lihat terakhir kan buku Menjerat Gus Dur itu bagus. Tapi kan yang harus diingat bahwa Gus Dur itu juga pemimpin negara dan politisi. Jadi sebenarnya kayak Akbar Tanjung menjerat, Fuad Bawazir menjerat, itu ya sebenarnya Gus Dur juga pengen menjerat mereka, cuman keduluan. Itu makanya itu kan jangan dilihat sebagai sesuatu yang statis. Persekongkolan Megawati, Amin Rais, Akbar Tanjung jangan dilihat sebagai sesuatu yang statis, anak muda. Kenapa? Karena habis itu toh yang memenjarakan Akbar Tanjung juga Megawati kan. Artinya politik itu dinamis. Jangan lagi kemudian dikotomi HMI, PMII. Karena setelah itu Mahfud MD juga ketua kami. Itu kan nanti dinamis saja melihat itu. Sampai kemudian SBY jadi presiden. Ya apapun ceritanya dia jadi presiden. Kemudian misalnya di tubuh NU ya Caimin. Kemudian yang menyelamatkan lah dalam situasi seperti itu menurut versi Caimin. Menurut versi Gus Dur ya beda lagi. Nah sekarang kemudian ada cerita tentang karma Gus Dur terhadap Pak SBY karena kudeta sama Pak Muldoko, ya itu dinamis, makanya nggak usah terlalu kemudian ini pengkhianatan. Politik itu dinamis. Siapa yang punya negara, nah dia itulah nanti yang akan mengatur rule of game.